Suaranya belum ada ya? Ya, Ibu izin masuk. Yang pertama ini kasusnya. Tuan M adalah seorang pria berusia 52 tahun dengan keluhan nyeri pinggang kiri yang hilang timbul. Pasien mengatakan lemas. Pasien memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus tipe 2. Lalu Tuan M dibawa oleh anak dan istri ke RSAU Dr. Esnawan Antariksa. Kemudian Tuan M telah dilakukan pemeriksaan USG. Lalu pemeriksaan dengan hasil hemoglobin 11,3, leukosit 13.000, trombosit 216.000, lalu endapan darah 14 mm, hematroida 33%, eritrositnya 3,9 juta, gula sewaktunya 157 mg, ditambah hasil lab urinase yaitu warna kuning pekat, glukosa negatif, proteinnya positif 2 mg, bilirubin negara, urobilinogen positif, pH-nya 7,0, berat jenisnya 1030, darahnya positif 2 mg, ketonasinya positif 1 mg, nitrita negatif, leukosita negatif, serta pemeriksaan rapid antigen negatif, dan hasil USG didapati bagian ginjal kiri terdapat batu dan bagian revicaliosesnya sedikit melebar, sehingga hasil diagnosa medis didapati Tuan M mengidap ureteolitiasis atau batu ginjal. Pasien mendapatkan terapi medis antara lain injeksi NaCl 0,9%, 1.500 per 8 jam, kevitriaxonnya 1 gram per 24 jam, metronidazolenya 1 gram per 24 jam, CaCO3-nya 2 kali, 1, terus ondansetronnya 3 kali 4, ranitidin 2 kali 1 gram. Selanjutnya ada format pengkajian, nama perawatnya Lili, tanggal pengkajiannya 4 September 2002, ruangannya ada di ruang mawar nomor 203, nomor registernya ada 000111, identitas pasiennya tadi Tuan M, tanggal atau jam masuk rumah sakit adalah 3 September 2022, tanggal lahir atau uburet, tanggal lahir dia yaitu tanggal 1 Januari 1970, umurnya 52 tahun, jenis kelaminnya adalah laki-laki, agamanya Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai swasta, status menikah, alamat Jatiwarna, Pondok Melati Bekasi. Untuk identitas penanggung jawabnya itu ada nama pasiennya adalah Nyonya M, tanggal lahirnya 1 Januari 1970, umurnya 52 tahun, jenis kelaminnya perempuan, agamanya Islam, pendidikan SMA, pekerjaannya ibu rumah tangga, statusnya menikah, atau istri pasien, alamatnya di Jatiwarna, Pondok Melati Bekasi. Next. Selanjutnya, riwayat kesehatan. Yang pertama, keluhan utama yaitu mengeluh nyeri pinggang kiri yang hilang timbul dan lemas. Lalu, riwayat penyakit sekarang yaitu ureterolitiasis atau batu ginjal. Lalu, riwayat penyakit masa lalu, diabetes mellitus tipe 2, dan riwayat penyakit keluarga tidak ada. Selanjutnya, data fokus. Kategori data yaitu riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan fisik. Riwayat kesehatan, data subjektifnya, pasien mengatakan memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 2. Lalu sumber datanya, data primer. Hasil pemeriksaan fisik, data subjektifnya, pasien mengeluh nyeri pinggang kiri yang hilang timbul, dan pasien mengatakan lemas. Sumber datanya, data primer. Next. Selanjutnya data penunjang. Tanggalnya tanggal 4 September 2022. Pemeriksaan lab darah nilainya yaitu 11,3 gram per desiliter. Nilai rujukannya 13,0 sampai 16,0 gram per desiliter. Untuk hemoglobinnya 13.000 mm kubik. Nilai rujukannya 5.000 sampai 10.000 mm kubik. Untuk leukosit 216.000 mikroliter, nilai rujukannya 15.000 sampai 40.000 mikroliter. Untuk trombositnya
mm per jam, nilai rujukannya kurang dari 10 mm per 1 jam. Untuk laju endap darahnya 3,9 juta milimeter, nilai rujukannya 4,5 sampai 5,5 juta per milimeter. Untuk hematokrit, nilainya tidak ada, eritrositnya nilainya kuning pekat, nilai rujukannya putih atau kuning muda. Gula sewaktunya yaitu 2 miligram per desiliter. Untuk nilai rujukannya tidak ada, pemeriksaan lab urinalisasinya nilainya 7,0, nilai rujukannya kurang dari 1 miligram per desiliter. Untuk glukosenya nilainya 1 miligram per desiliter, nilai rujukannya nggak ada, proteinnya nilainya tidak ada, nilai rujukannya 0 sampai 5 per HPF, bilirubinnya tidak ada, urobilinogennya tidak ada, pH-nya bagian ginjal kiri terdapat batu, nilai rujukannya tidak tampak kelainan, berat jenisnya tidak ada, darahnya tidak ada, bagian pelvikaliovisnya sedikit melebar. Next. Untuk format pengkajiannya, nama perawatnya Lili, ruangan Mawar, nomor 203, nomor registernya 00111. Nomor 1, diagnosis resikonya, yaitu data subjektifnya pasien mengatakan memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 2, data objektifnya yaitu pemeriksaan lab darah hemoglobin 11,3 gram per desiliter, leukositnya 13.000 mm kubik, trombositnya 216.000 mikroliter, laju endap darahnya 14 mm per 1 jam, hematokritnya 33%, eritrositnya 3,9 juta per milimeter, gula sewaktunya 157 mg per desiliter. Etiologinya defisiensi insulin, kehiperglikemia, lalu kerja ginjal meningkat, gangguan penyaringan darah, kebocoran ginjal, resiko perfusi renal tidak efektif. Masalahnya resiko perfusi renal tidak efektif, nomor label diagnosa D0016. Rasionalnya karena adanya gangguan defisiensi insulin, maka terjadinya hiperglikemia yang menyebabkan pada ginjal meningkat. Jika ginjal bekerja secara terus-menerus, maka akan terjadi gangguan pada penyaringan di ginjal yang dapat menyebabkan terjadinya kebocoran pada ginjal. Jika terjadinya kebocoran perfusi renal akan beresiko mengalami ketidakefektifan. Selanjutnya, Suaranya hilang atau nunggu yang baca?
izin masuk kelompok 1, apakah boleh dilanjut? Ya, maaf, saya izin melanjutkan. Yang kedua itu ada diagnosa aktualnya dengan DO, pemeriksa dengan data objektif pemeriksaan lab, urinalisasi, warna kuning pekat, glukos negatif protein plus 2 mg per desiliter, bilirubin negatif, urobilinogen positif, pH 7, berat jenis 1030, darah plus 2 mg per desiliter, ketones plus 1 mg per desiliter, nitrit negatif, leukosit negatif, gula sewaktunya 157 mg per desiliter. Defisit insulin, lalu menyebabkan hiperglikemia dan mengakibatkan ketidakstabilan kadar glukosa pada darah. Masalahnya itu ketidakstabilan kadar glukosa darah. Lalu rasionalnya karena adanya gangguan defisiensi, maka akan terjadinya hiperglikemia yang dapat membuat kadar glukosa di dalam darah mengalami ketidakstabilan. Selanjutnya, yang ketiga ini diagnosa aktual. Data objektifnya hasil USG bagian ginjal kiri terdapat batu, bagian pelvikaliosis sedikit melebar. Etiologinya yaitu batu ginjal yang menyebabkan ureter, lalu gangguan bagian pelvikaliosis menyebabkan obstruksi ginjal dan mengakibatkan hambatan aliran urin. Jadi peningkatan tekanan dan terjadinya hidronefronsis, lalu distensi kantung kemih dan menyebabkan gangguan eliminasi urin. Masalahnya gangguan eliminasi urin. Rasionalnya karena adanya batu pada ginjal yang membuat ureter terganggu dan menyebabkan bagian pelvikaliosis mengalami penyumbatan, sehingga urin mengalami kesulitan keluar dari saluran. Jika urin sulit untuk keluar, maka akan ada penumpukan cairan pada ginjal yang dapat membuat pengeluaran ke saluran kemih terganggu. Yang keempat, diagnosa aktual. Dengan data subjektifnya, pasien mengeluh nyeri pinggang kiri yang hilang timbul. Yang kedua, pasien mengatakan lemas. Lalu etiologinya ini karena adanya batu pada ginjal yang membuat ureter terganggu dan menyebabkan gangguan bagian pelvikaliosis, sehingga mengalami penyumbatan dan sehingga urin mengalami kesulitan keluar dari saluran, lalu menyebabkan obstruksi ginjal, hambatan aliran urin. Selanjutnya menyebabkan peningkatan tekanan dan menyebabkan nyeri pinggang yang mengakibatkan nyeri. Masalahnya itu nyeri kronis. Lalu di sini ada rasionalnya. Rasionalnya itu karena adanya batu pada ginjal yang membuat ureter terganggu dan menyebabkan bagian pelvikaliosis mengalami penyumbatan, sehingga urin mengalami kesulitan keluar dari saluran. Jika urinnya sulit untuk keluar, itu kan jadinya ada penumpukan cairan ya pada ginjal. Nah, yang dapat memberikan tekanan sehingga dapat menimbulkan nyeri pada bagian abdomen. Bisa di next. Di sini ada diagnosis keperawatannya dengan nama perawat Lili, ruangan Mawar 203, nomor registernya tertera di layar ya. Dengan diagnosis keperawatan pertama itu risiko perfusi renal tidak efektif,
Ini kenapa lagi suaranya nggak ada? Iya, maaf Ibu, izin melanjutkan. Diagnosis keperawatan yang pertama ini risiko perfusi renal tidak efektif, ditandai dengan gejala penyakit diabetes mellitus tipe 2. Tanggal ditemukannya itu 4 September 2022, dengan nama perawatnya Lili. Yang kedua, ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan hiperglikemia, dibuktikan ditandai dengan kadar glukosa dalam darah tinggi. Tanggal ditemukannya itu 4 September 2022. Nama perawatnya itu Lili. Yang ketiga, diagnosisnya itu gangguan eliminasi urin berhubungan dengan hidronefronsis. Dibuktikan dengan pada ginjal kiri terdapat batu dan pelvikaliosis melebar. Tanggal ditemukannya itu sama, 4 September. Dengan nama perawatnya juga sama, Lili. Yang terakhir, diagnosis keperawatannya itu nyeri kronis berhubungan dengan peningkatan tekanan, ditandai dengan nyeri pinggang bagian kiri dan lemas. Tanggal ditemukannya itu 4 September 2022. Bisa di next. Format intervensi. Selanjutnya ada format intervensi. Pertama, diagnosis keperawatan risiko perfusi renal tidak efektif ditandai dengan gejala penyakit diabetes mellitus 2 dengan label diagnosa 0016. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam perfusi renal adekuat dengan kriteria hasil tekanan darah sistolik dan diastolik membaik, tekanan darah arteri rata-rata membaik dengan label L02013. Rencana tindakannya pencegahan shock dengan label intervensi I02068. Observasinya memonitor status kardiopulmonal, terapeutiknya pemberian oksigen untuk pertahanan saturasi oksigen, kolaborasinya kolaborasi pemberian intravenal. Selanjutnya ada diagnosis perawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan hiperglikemia, ditandai dengan kadar glukosa dalam darah tinggi, dengan label nomor diagnosa D0027. Tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, kestabilan kadar glukosa darah meningkat dengan kriteria hasil kadar glukosa dalam darah membaik, kadar glukosa dalam urin membaik dengan label L03022. Rencana tindakannya manajemen hiperglikemia dengan label intervensi I03115. Observasinya memonitor kadar glukosa darah, monitor keton, kadar analisa gas darah, elektrolit, tekanan darah ortostatik, dan frekuensi nadi. Edukasinya anjurkan memonitor kadar glukosa darah secara mandiri. Next. Untuk diagnosa gangguan eliminasi urin berhubungan dengan hidronefronisis, ditandai dengan pada ginjal kiri terdapat batu dan pelvikaliosis melebar dengan label D0040. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, eliminasi urin membaik dengan kriteria hasil desakan berkemih menurun, distensi kandung kemih menurun, frekuensi BAK membaik, karakteristik urin membaik dengan label L04034. Rencana tindakannya manajemen eliminasi urin dengan label intervensi I04152. Observasinya memonitor eliminasi urin. Untuk diagnosa nyeri kronis berhubungan dengan peningkatan tekanan, ditandai dengan nyeri pinggang bagian kiri dan lemas, dengan label diagnosa D0078. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil keluhan nyeri menurun, dengan label L08066. Rencana tindakannya manajemen nyeri dengan kode intervensi I08238
Observasinya identifikasi lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Kemudian identifikasi respon nyeri nonverbal, tanda petiknya berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Kolaborasinya kolaborasi pemberian analgetik. Next. Selanjutnya format implementasi. Untuk diagnosa keperawatan risiko perfusi renal tidak efektif ditandai dengan gejala penyakit diabetes mellitus 2 dengan label D0016, hari tanggal jamnya 4 September 2022 jam 8 sampai 8.30. Tindakan dan responnya untuk observasi, melakukan monitor status kardiopulmonal dengan melakukan pemeriksaan lab darah, respon subjektifnya tidak ada, respon objektifnya hemoglobin 13,0 gram per desiliter, leukositnya 6.000 milimeter kubik, trombositnya 17.000, laju endap darahnya 8 mm per 1 jam, hematokritnya 45%, eritrositnya 5,0 juta milimeter, gula sewaktu 80 mg per desiliter. Untuk jam 9 sampai 9.30, tindakannya terapeutik melakukan pemberian oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen nasal kanul dengan laju 1 sampai 2 liter. Respon subjektifnya tidak ada, respon objektifnya kebutuhan oksigen terpenuhi 95%. Next. Yang selanjutnya tanggal 4 September 2022 kolaborasi. Yang pertama kolaborasi pemberian intravena NaCl 0,9% 1.500 per jam, CaCO3 2 kali 1 per gram. RS pasien mengatakan sudah merasa tidak lemas. RO kebutuhan cairan pasien terpenuhi. Yang selanjutnya 4 September 2022 observasi monitor kadar glukosa darah dengan melakukan tes gula darah sewaktu. RS tidak ada. RO gula darah sewaktu 80 mg per desiliter. Selanjutnya 4 September yang kedua monitor katon dengan cara pemeriksaan katon urin. RS tidak ada. RO katon urin 0,4 mg per desiliter. Edukasi yang ketiga menganjurkan untuk memonitor kadar glukosa darah secara mandiri. RS pasien mengatakan mengerti untuk melakukan pemberian glukosa darah secara mandiri. RO pasien tampak aktif bertanya. Selanjutnya, gangguan eliminasi urin berhubungan dengan hidronefronisis ditandai dengan pada ginjal kiri terdapat batu dan pelviculiosis melebar dengan nomor diagnosa 0040. Observasi monitor adanya gangguan eliminasi pada urin dengan cara pemberian laboratorium atau urinalisis. RS tidak ada. RO warna kuning pekat, glukosa negatif, protein plus MGDL, bilirubin negatif, urobinulogen positif, pH
7,0, berat jenis 1030, darah plus miligram per desiliter, katones 1 miligram per desiliter, nitrit negatif, leukosit negatif. Selanjutnya, nyeri kronis berhubungan dengan peningkatan tekanan ditandai nyeri pinggang bagian kiri dan kanan, kiri dan lemas. Dengan nomor diagnosis 0078, observasinya melakukan teknik infeksi dan palpasi di bagian abdomen dan melihat respon pasien. RS, pasien mengatakan nyeri ketika dipegang bagian pinggang kiri. RO, adanya pembengkakan di bagian abdomen kiri bawah. Terapeutik, melakukan pemberian teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri dengan cara mengompres air hangat. RS, pasien mengatakan rasa nyeri berkurang. RO, pasien tampak tidak meringis kesakitan. Kolaborasi pemberian analgetik Rentidin 2x1 per gram. RS, pasien mengatakan setelah minum obat nyerinya berkurang. RO, pasien tampak tidak memegang pinggang bagian kiri. Selanjutnya, format evaluasi diagnosis keperawatan risiko perfusi renal tidak ditandai dengan gejala penyakit DM dengan nomor diagnosis 0016. Evaluasi pasien mengatakan sudah tidak lemas, objektif hemoglobin 13,0 G per DL, leukosit 6.000 mikrokubik, trombosit 17.000 UL, laju endap darah 8 mm per jam, hematokrit 45%, eritrosit 5 juta per mm, gula sewaktu 80 mg per DL, kebutuhan oksigen terpenuhi 95%, kebutuhan cairan pasien terpenuhi, A, resiko perfusi renal teratasi, B, intervensi dihentikan, memonitoring pemberian intravena. Ketidakstabilan kadar glukosa darah. BD berhubungan dengan kadar glukosa dalam darah tinggi. S tidak ada. O, objektifnya gula darah sewaktu 80 mg per DL, katon urin 0,4 mg DL. A, ketidakstabilan kadar glukosa darah teratasi. P, intervensi dihentikan, menganjurkan untuk memonitor kadar gula darah secara mandiri. Selanjutnya, gangguan eliminasi urin berhubungan dengan hidroferonesis ditandai dengan pada ginjal kiri terdapat batu dan pelvikosis. Subjektif tidak ada. Objektif yang pertama warna kuning pekat, glukosa negatif, protein plus 2 mg/dl, bilirubin negatif, urobilinogen positif, pH 7,0, berat jenis 1300, darah plus 2 mg/dl, katones plus 1 mg/dl, nitrit negatif, 11, glukosid negatif. Gangguan dimensi urin belum teratasi, intervensi dilanjutkan, monitor penggunaan eliminasi pada urin. Pasien mengatakan rasa nyerinya berkurang, pasien tampak tidak meringis kesakitan dan tampak tidak memegang pinggang bagian kiri. Nyeri kronis teratasi, intervensi dilanjutkan, pemberian teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, kolaborasi pemberian analgetik. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami, saya serahkan ke moderator. Baik,
Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memaparkan tadi mulai dari ada kasus dan juga bagaimana pendokumentasian asuhan keperawatannya secara manual telah dipaparkan. Kemudian saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya kepada kelompok 1, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Ayo mahasiswa. Ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, silakan. Waduh, nggak ada yang bertanya nih. Iya, Ibu izin masuk. Ya. Izin memperkenalkan diri sebelumnya, nama saya Niken Sriambarwati, perwakilan dari kelompok 4. Izin menambahkan aja Ibu, tapi mohon dikoreksi ya Ibu jika salah. Tadi setelah dilihat, kalau menurut saya, ini Bu, di bagian kolom tanda tangan sama nama perawatnya itu kan tadi kelompok cuman ada nama perawatnya aja ya, mungkin ditambahkan sama tanda tangannya. Terus untuk di bagian evaluasi, tadi kan SOAP, terus di bagian P-nya itu kan intervensi dilanjutkan. Nah, intervensi dilanjutnya itu harusnya kata-katanya itu pakai kata-kata di intervensi gitu, Bu. Jadi tadi kan kelompok nulisnya kayak misalkan intervensi dilanjutkan. Yang pertama memonitor bla 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 gitu kan ya, Bu. Harusnya kayak ngikutin bahasa intervensi lagi gitu. Jadi kayak P-nya intervensi dilanjutkan nomor 1 monitor gitu, bukan memonitor seperti itu, Ibu. Itu aja sih Ibu tambahannya. Terima kasih. Ya. Yang lain? Ayo. Silakan yang lain. Masih ada lagi. Ini kan satu kelas ya yang gabung ya? Iya. Iya, izin 2B? jawab. Iya, betul Ibu 2B. Ya, oke. Kesempatan ini kamu presentasi. Yang kemarin dengan ibu-ibu yang lain juga satu kelas. Izin, iya Ibu, satu kelas. Ya. Oke. Iya, dipersilakan Atika. Terima kasih. Ya, bedanya apa kemarin presentasi? Hampir sama seperti ini semuanya hasil kerja kelompok? Wow. Sudah belajar metodologi proses keperawatan kapan ya? Atau bersamaan semesternya? Izin jawab Ibu, untuk metodologi keperawatan semester 1. Semester 1. Benar nih. MK metodologi semester 2. Hah? Oh Ayo, iya, izin semester berapa? Ibu, maaf. Ya, betul, semester 2. Semester 2. Kemudian sekarang semester 3 ya? Iya, betul Ibu. Harusnya masih ingat dong ya. Ya. Harusnya masih ingat. Ya, sekarang ini belajar dokumentasi. Sama seperti tadi siapa Niken. Itu masukannya bagus, ya. Fokus pada cara mendokumentasikan. Itu bagus sekali tuh masukannya ya. Niken, terima kasih. Mengenai kolom tanda tangan ya harus ada tanda tangannya. Terus nama jelas, tidak boleh hanya namanya saja. Itu aspek dokumentasi. Kemudian tadi aspek evaluasi. Ya, setelah menuliskan subjektif objektif, ya diambil dari hasil-hasil intervensi, kemudian disimpulkan di analisisnya. Kalau masalah belum teratasi, sebenarnya tulis apa masalah yang baru saat ini sesuai S dan O yang ada. Kemudian planningnya apa? Ya, planningnya kembali ke ya planning itu kalau nggak salah saya sudah jelaskan kemarin
yang namanya rencana tindakan itu sama dengan instruksi keperawatan. Ya, baik bersifat mandiri maupun kolaborasi. Ya, tentunya bahasanya harusnya kata-kata instruksi. Ya, monitor tanda-tanda vital, bukan memonitor gitu. Itu kan tadi begitu masukannya ini kan ya. Izin menjawab, iya Ibu. Ya, nah itu teknik-teknik komunikasi itu yang harus dipahami oleh mahasiswa. Ya, jadi terima kasih Niken masukannya. Anda fokus betul-betul pada teknologi atau teknik-teknik dokumentasi yang benar. Ya, hanya kalau saya lihat secara umum tadi ini kasus petugas laboratorium atau kasus medis ya. Nursingnya nggak ada sama sekali loh. Ya, data yang dianalisa jadi diagnosa itu hasil lab. Ya kan? Kemudian obat-obatannya, ya, data, ya mungkin kasusnya ya, karena Anda cari sendiri, kasusnya itu ya kasus yang sudah bukan kasus pasien pertama masuk misalnya ya, itu kan datanya masih sangat terbatas. Ya. Mungkin ambil aja kasus pasien yang sudah dirawat misalnya 2 hari gitu. Atau pasien masuk pun baru masuk, itu pengkajian kan ada 2 ya. Ini yang Bu Rita ya. Ada yang namanya data fokus dan ada yang namanya data dasar. Ya. Ya. Ya harusnya kasusnya kemarin itu data dasar dulu. Data dasar itu isinya identitas pasien, chief complaint, keluhan utama dia masuk rumah sakit, kemudian ada riwayat keperawatan. Ya, riwayat keperawatan tuh macam-macam tuh. Kebiasaan sehari-hari di rumah dan lain sebagainya sampai kondisi saat ini. Itu nggak ada tadi data riwayat keperawatan. Terus di data dasar ada pemeriksaan fisik, head to toe, ya kan? Pemeriksaan fisik. Tadi juga nggak ada tuh datanya. Ya, dari kepala sampai ke kaki tuh. Ini pelajarannya di metodologi nih. Ya, capaian pembelajarannya adalah pengkajian. Saya nggak tahu nih, makanya tadi saya bilang nih udah belajar pengkajian belum sih? Ya, di dokumentasi ini hanya mencatat apa yang dikaji. Ya, hasil pengkajian itu apa? Kalau data dasar identitas, riwayat chief complaint, keluhan utama lah ya. Dia masuk seperti apa kondisinya. Kemudian ada riwayat keperawatan ya. Riwayat kesehatan strip keperawatan. Itu macam-macam tuh isinya. Kebiasaan sehari-harinya, pola makan, pola ini pokoknya ya. Tumbuh kembangnya, sekarang pasiennya umur berapa? Apa yang terjadi dengan tumbuh kembang pasiennya? Pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau dia dewasa ini bagaimana perilaku dewasa itu lengkap itu di data dasar. Terus pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki, head to toe, inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi. Tergantung sistemnya. Ya, kalau sistem pernapasan pasti ada auskultasinya, ada inspeksinya, dada kanan kiri simetris atau enggak. Ya, pada tarik napas bagaimana tuh retraksi dada itu pengkajian semua lengkap. Sampai kaki. Ya, muka aja itu simetris apa enggak. Ya, dan seterusnya. Itu enggak ada nih datanya. Ujuk-ujuk data lab semua. Makanya saya bilang ini kasus itu TLM sebelah. Isinya lab semua. Membuat diagnosa juga datanya hanya lab. Enggak bisa. Diagnosanya diagnosa keperawatan. Ya datanya data keperawatan. Ya. Lab itu hanya data penunjang.
Di medis juga lab itu hanya data penunjang loh, bukan satu-satunya untuk bikin dia. Tadi gula darah ini, diagnosanya ini mah mahasiswa TLM yang bikin kasus, bukan mahasiswa keperawatan. Saya kaget loh. Oh bisa begini ya, makanya saya tanya. Belajar proses keperawatannya udah lulus apa enggak gitu. Ya. Jadi data dasar kembali lagi identitas, chief komplain utama masuk, kemudian riwayat-riwayat, pemeriksaan fisik, head to toe, dan pemeriksaan penunjang kalau ada. Laboratorium, ronsen, dan lain itu disebut database. Harus lengkap. Nah, dari data dasar ini semua, kamu tandai mana yang menyimpang. Ya, mulai dari riwayat, chief komplain bahkan kalau ada yang belum selesai, masih menyimpang, sampai ke pemeriksaan lab, pemeriksaan fisik, dikumpulkan inilah yang disebut data fokus. Ya, yang nantinya dianalisis menjadi diagnosa keperawatan. Itu begitu, ini nggak ada nih sama sekali tadi, saya kaget. Ya, itu dokumentasi tahap pengkajian harus lengkap. Ya. Yang kedua, dokumentasi diagnosa. Ya. Diagnosa keperawatan itu daftar masalah. Tadi sudah relatif bagus sih. Ya. Ada harusnya tanggal muncul, diagnosa, tanggal teratasi, tanda tangan. Tapi isinya nggak benar semua itu. Ya. Di dokumentasi tahap pengkajian ada yang namanya analisis. Itu sebenarnya tidak perlu ada kalau Anda udah lulus, nanti nggak ada format itu. Yang penting setelah data dasar, data fokus langsung problem list, daftar masalah. Tapi karena mahasiswa kemarin tadi saya lihat ada format analisis. Judulnya di atas format pengkajian tapi isinya analisis. Saya mau tanya, apa bedanya etiologi dengan rasional ya? Itu sama loh. Ya, etiologi kamu tulis pakai bagan, rasional kamu deskripsikan. Ya kan? Ya. Sebenarnya analisis itu isinya data fokus. Kemudian kamu analisis gambaran patologinya, penyebabnya, etiologi, terus rumusan masalahnya apa? Udah nggak ada rasional lagi. Tidak ada rasional di problem. Rasional itu adanya nanti di intervensi, di dokumentasi yang ketiga. Nah, itu mungkin saya yang salah. Di sini kamu tulis format intervensi. Bukan format intervensi, format rencana asuhan keperawatan. Nursing care plan. Judulnya itu yang nanti dijadikan blueprint. Pegangan untuk perawat, ketua tim, mau overrun, mau lihat perkembangan pasien, yang dipegang itu adalah format rencana asuhan keperawatan. Ya, yang di sini kamu ganti namanya menjadi format intervensi. Isinya diagnosa, tujuan, intervensi, nah ini yang disebut instruksi, dan rasional. Kalau mahasiswa ada rasional, kenapa intervensi itu yang Anda pilih. Ini saya takutnya Anda kejebak di SDKI Psiki ya. Jadi bahasanya menjadi kaku. Kadang-kadang tidak cocok dengan data fokus, kamu cocok-cocokkan. Oh, diagnosanya D007, itu ambil dari SDKI ya? Halo, mahasiswa? Ngambilnya di SDKI ya? Kelompok, jawab dong. Itu tadi ada diagnosa apa tuh? Fungsi apa melemah gitu? Itu ngambilnya dari SDKI rumusannya? Kelompok mana ya? Iya, Kelompoknya Ibu. mah? Yang mana? Kamu ambil dari mana?
Dari SDKI, Iya, Ibu, dari SDKI. itu data nggak ada pun kamu ada-adakan itu. Ya kan? Ketidakseimbangan gula darah berhubungan dengan hiperglikemi. Hiperglikemi itu adalah ketidakseimbangan gula darah. Bentuknya hiperglikemi. Berhubungan dengannya bukan hiperglikemi. Harusnya. Proses apa yang rusak di situ. Ya, jadi ini saya nanti akan klarifikasi sama dosen mata kuliah metodologi. Ya, hari Senin kita Senin Selasa bedah kurikulum. Ya. Seluruh dosennya. Saya akan tanya, kenapa bisa jadi begini ya? Ya. Oke, itu mengenai isinya aneh-aneh itu. Ya, rumusan diagnosanya, apalagi diimplementasi. Nggak ada di dokumentasi implementasinya itu, misalnya untuk diagnosa 1 implementasinya kolaborasi bawah, observasi udah nggak ada tulisan kolaborasi, observasi itu udah hilang semua, nggak ada. Yang ada hanya tanggal sekian, jam sekian, apa yang dilakukan, reaksinya apa hasilnya. Itu seperti itu. Tidak dikelompok-kelompokkan lagi kolaborasi, observasi. Itu hanya kerangka berpikir Anda aja. Kalau udah didokumentasi nggak ada itu. Ya. Tulisan itu. Ya, jadi balik lagi format perencanaan itu harusnya judulnya format rencana asuhan keperawatan atau nursing care plan. Ya, dia sebagai blueprint. Tadi sudah benar kolomnya, tinggal ditambah rasional belakangnya. Nah, kalau rencana mungkin tidak perlu harus ada tulisan tanda tangan satu-satu. Di bawah, biasanya yang membuat rencana itu adalah ketua tim atau perawat primer yang bertanggung jawab. Tidak semua perawat bisa atau mempunyai kewenangan menyusun rencana. Yang menyusun rencana itu ketua tim atau perawat primer, tergantung metode asuhannya seperti apa. Nanti Anda belajar di manajemen. Jadi tidak semua perawat boleh membuat perencanaan. Ya, jadi rasional yang dia di diagnosa itu tidak ada, rasional adanya di perencanaan. Ya. Kemudian diimplementasi itu tidak ada kolaborasi, observasi, itu tidak. Tanggal sekian, jam sekian. Implementasinya apa saja? Reaksinya apa? Juga tidak berdasarkan diagnosa. Ya. Nanti hasil dari intervensi berupa respon itu yang dikumpulkan oleh ketua tim untuk menulis format evaluasi SOAP. Nah, kalau SOAP kembali lagi berbasis diagnosa. Tapi kalau implementasi tidak berdasarkan diagnosa catatan keperawatannya. Ya. Dan formatnya namanya catatan keperawatan, nursing note, bukan format implementasi. Itu nggak ada kamu cari di rumah sakit nanti. Yang ada nursing note atau catatan keperawatan dari hari ke hari, dari jam ke jam. Dan responnya apa. Ya, nanti dievaluasi juga tidak ada format evaluasi. Judulnya format perkembangan pasien atau progress note namanya. Ya, itu artinya format tahap evaluasi berbasis problem SOAP. Ya. Oke, itu kesimpulannya. Jadi saya bingung nih. Apa yang mau saya harus perbaiki ya, kelompok? Karena kasusnya nggak lengkap. Ya. Secara dokumentasi sudah saya feedback, tetapi secara konten ini asuhan tenaga laboratorium bukan keperawatan. Tidak bisa membuat diagnosa hanya berdasarkan hasil lab. Data kalau tidak lengkap nggak boleh membuat diagnosa. Banyak tadi datanya yang nggak lengkap. Ya, data subjektifnya nggak ada, data ini nggak ada, tapi bikin diagnosa itu sama sekali tidak boleh. Ya.
kemungkinan terjadi kesalahannya sangat tinggi. Ya. Kemudian tidak ada data nyeri pasiennya tidak meringis, itu nggak ada. Itu sekolah zaman dulu. Data nyeri itu ada skalanya. Ada respon simpatis, parasimpatis dalam bentuk perubahan tanda-tanda vital. Ya, ada respon psikologis kognitif dalam bentuk konsentrasi. Orang nyeri hebat itu konsentrasinya buyar. Tapi bukan meringis, bukan, itu nggak ada tuh data-data seperti itu. Ya, itu gambar-gambar muka yang nanti disimpulkan skala nyerinya berapa. 1 sampai 10 itu ini pasiennya dulu sama dosen metodologi ya, karena metodologinya bukan metodologi ya, dosen yang mengajarkan proses perawatan ini kayaknya lemah banget gitu ya, bukan dosennya, saya lihat kurikulumnya nanti ya, karena dokumentasi itu pada dasarnya mencatat apa yang sudah kamu susun, asuhan keperawatannya dengan pendekatan pengkajian sampai evaluasi. Terus tinggal didokumentasikan ya dengan format-format. Nah, ini karena isinya juga lemah, maka saya kalau mau menilai kebenaran dokumentasi ya ikut tidak benar gitu. Ya karena isinya yang sangat lemah ya. Contohnya tadi data, rumusan diagnosanya, D00 sekian itu hanya statement problem saja, padahal diagnosa itu kan harus lengkap. Ya, dan seterusnya. Ya, kemudian tidak ada di dokumentasi judul diagnosa aktual, potensial itu nggak ada semuanya. Ya, itu hanya pelajaran nursing proses bahwa diagnosa perawatan itu ada aktual, ada potensial. Tapi pada saat dokumentasi tidak perlu ditulis lagi aktual dan potensial. Ya. Demikian intervensi. Jenis intervensi ada kolaborasi, ada mandiri, ada observasi gitu ya. Tapi pada saat dokumentasi tidak perlu lagi ditulis intervensi kolaborasi, intervensi mandiri, ya intervensi observasi itu tidak perlu lagi ditulis ya. Jadi itu mungkin sementara kesimpulannya kelompok 1 saya akan menilai laporan Anda. Nah, mengenai penguatan untuk kelas, ini kelas ya, berarti kelas 2B, saya akan lapor dulu ya sama Kaprodinya. Ya, kebetulan hari Senin Selasa besok kami akan pelatihan bedah kurikulum. Ya, supaya nanti pada saat praktikum kelas lain kalau waktunya memungkinkan untuk memberikan feedback yang benar ya tentang hal ini, saya akan koordinasikan dengan Kaprodi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena saya jam 10 ini harus gabung dengan kelas tingkat berapa itu? Manajemen ya. Manajemen keperawatan tingkat 3 nurse ya. Mungkin itu, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.